kita akan membahas bab 9 yaitu managing files pada Linux. Nah, di sini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada bab 9 ada beberapa materi, di antaranya yaitu struktur direktori pada Linux, absolute relative paths, special manager, membuat files dengan touch, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yaitu struktur direktori pada Linux atau struktur file yang ada pada Linux. Oke, di atas ini ada gambar slash. Nah, ini merupakan root, di mana root ini merupakan hak akses tertinggi ada pada Linux atau bisa diartikan ketua dari direktori-direktori yang ada pada Linux. Nah, ini bisa melakukan apa saja pada direktori pada bawahnya. Jadi ini itu hak akses tertinggi. Nah, selanjutnya teman-teman tidak usah bingung pada bin, spin, home, temporary, lib, usr, dan var. Nah, kita akan belajar home dan usr terdahulu. Jadi usr merupakan direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi yang ada pada Linux. Jadi semua instalasi aplikasi yang ada pada Linux itu tersimpan pada usr atau user. Tapi berbeda dengan Windows. Semua instalasi aplikasinya itu terletak pada program files. Oke, saya akan mencontohkannya. Nah, teman-teman bisa buka File Explorer, lalu buka Local Disk, kemudian buka program file. Nah, di sini ada banyak instalasi aplikasi saya, aplikasi-aplikasi yang sudah saya install. Jadi, kalau di Windows itu terletaknya di program file yang ada pada Local Disk C. Oke, selanjutnya home. Home ini merupakan home directory yang ada pada Linux, yang ada pada setiap user Linux. Jadi user pada Linux jadi memiliki home directory. Selain user dan home, ada juga directory etc. Tetapi di sini tidak ada. Jadi directory etc digunakan untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang kita lakukan pada Linux. Jadi semua konfigurasi yang kita buat pada Linux itu akan tersimpan pada directory etc. Oke, di sini kita akan mencari yaitu file. Nah, pada file defaultnya ini akan masuk pada directory home. Katanya saat kita masuk di directory home, user itu akan terlihat begini, nggak ada. Nah, jadi kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa klik other local, lalu Debian. Nah, di sini ada banyak direktori yang akan kita gunakan yaitu bin, boot, dev, etc, dan home atau direktori home. Nah, di sini kita bisa lihat barang direktori. Nah, di sini kita akan lihat properties. Nah, di sini tidak ada barang direktori ya, teman-teman, karena kita berada pada root. Kita akan masuk pada direktori home. Nah, di sini sudah masuk pada direktori home. Nah, di sini kita akan mengecek barang folder kita. Ini kita klik titik 3, lalu properties. Nah, kita berada pada barang folder slash ya, dimana ini artinya barang folder kita root. Kenapa tidak slash home? Itu karena barang folder ini merupakan direktori yang kita masuki di atasnya. Jadi tadi kita masuk pada root ini, jadi barang foldernya ini root ya.
yang berada di atas. Oke, kita akan masuk pada user kita. Kita open. Lalu di sini klik titik 3, lalu properties. Nah, di sini parent foldernya yaitu slice home. Jadi ini yang ada di atasnya yaitu slice home. Jadi seperti itu untuk caranya. Oke, untuk pembahasan pertama cukup sampai sini. Kita akan lanjut untuk materi yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut dengan pembahasan kedua yaitu navigasi page. Ini merupakan komen atau perintah CLI. Jadi di CLI itu kita harus melakukan perintah-perintahnya untuk komennya. Di sini ada beberapa diantaranya yaitu CD, PWD, dan LS. Nah, CD ini merupakan perintah yang kita gunakan ketika ingin masuk pada direktori manapun ya. Jadi misalnya ingin masuk pada direktori home, teman-teman bisa melakukan perintah. Jadi menggunakan CD space place. Jadi itu teman-teman bisa langsung masuk pada direktori home pada CLI. Kemudian di sini ada PWD. PWD ini digunakan untuk melihat berada di mana direktori Linux kita ini berada. Teman-teman misalnya teman-teman buka Linux, kemudian tinggal selama 1 atau 2 jam, kemudian teman-teman lupa masuk di direktori mana, teman-teman bisa melakukan perintah PWD untuk mengecek direktori mana ya teman-teman. Kemudian di sini ada ls. Ini digunakan untuk mengecek isi yang ada pada direktori yang kita masuki itu. Jadi atau folder yang ada pada direktori yang kita masuki. Jadi jika teman-teman berada di direktori home, teman-teman ingin melihat folder apa saja yang ada di home, nah teman-teman bisa gunakan komen ls ini. Oke, kita langsung mempraktekannya. Dan teman-teman, kita sudah masuk pada CLI dan kita juga sudah masuk pada file. Pada file ini kita tinggal klik saja. Sedangkan pada CLI kita harus memasukkan perintah-perintah komen lain. Nah, di sini pada defaultnya langsung masuk pada direktori home. Nah, untuk melakukan perintah CLI kita harus masuk pada root terlebih dahulu. Nah, pada file ini kita klik order lokal, kemudian Debian. Nah, kita sudah masuk pada root. Nah, di sini kita masuk ketik perintah su, lalu kita enter. Kita masukkan password, lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk pada root, tetapi kita masih pada root directory. Sudah harus masuk pada home directory root. Ya, nah di sini pada file tinggal scroll ke bawah. Kemudian klik root. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk di root. Kita akan masuk direktori root di CLI dengan perintah cd spasi splice root. Enter. Nah, di sini sudah masuk pada home directory root, di mana home directory ini ditandai dengan garis lengkung dan pagar. Nah, di sini kita akan mengecek apakah kita berada di direktori root dengan perintah pwd. Lalu enter. Nah, di sini kita berada di home directory root. Kemudian di sini kita akan mengecek atau folder apa di direktori root ini dengan perintah ls. Nah, pada file ini tidak ada folder apapun. Nah, pada CLI kita akan mengecek ls, enter.
Nah, di sini tidak ada mengeluarkan apapun. Tandanya dia tidak ada folder apapun di dalam directory root. Oke, kita masuk pada root. Nah, di CLI ini untuk masuk pada root. Nah, di CLI ini untuk masuk ke CLI masukkan perintah cd spasi splice enter. Nah, di sini kita sudah masuk di root. Nah, pada file ini terdapat folder-folder seperti bin, root, dev, etc, home, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mengecek di CLI dengan perintah ls enter. Nah, di sini juga sama, terdapat direktori bin, root, dev, etc, home, dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk cara perintah-perintah atau komen digunakan pada CLI. Untuk pembahasan kedua, cukup sampai sini, kita akan bahas materi ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan ketiga, yaitu absolute versus relative patch. Apa sih absolute relative patch? Jadi absolute patch itu merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawali dengan tanda root atau tanda ini. Sedangkan relatif itu diawali dengan splice karena kita harus masuk ke direktori terlebih dahulu. Nah, di sini saya contohkan. Misalnya kita berada di direktori home dan ingin masuk di direktori bin atau lib, kita harus menggunakan absolute patch dengan diawali nama direktori lalu slice bin maupun lib. Karena home terhalang oleh USR atau user atau sebaliknya, sehingga kita gunakan slice. Jika kita berada di direktori user, kita tidak perlu menggunakan slice karena dia tidak terhalang oleh direktori manapun. Kita bisa langsung menggunakan relative patch dengan tanpa menggunakan slice. Misalkan cd spasi bin atau lib, sedangkan home cd spasi slice nama direktori lalu slice bin atau lib. Nah, kita langsung mempraktekkan saja pada Linux kita. Oke teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan absolute patch, relative patch ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke root terlebih dahulu. Nah, di sini pada file kita klik order lokal, lalu Debian. Oke, kita sudah masuk pada root. Pada CLI kita gunakan perintah su, lalu enter. Lalu kita masukkan passwordnya, enter. Oke, kita sudah masuk ke root, tetapi berada di direktori home-nya. Kita gunakan cd spasi slice enter. Nah, kita sudah masuk pada root. Di sini saya akan mencoba masuk pada etc. Lalu open, lalu masuk apc2. Nah, untuk caranya kita gunakan CLI cd spasi slice etc slice apc2. Lalu kita klik enter. Oke, kita cek terlebih dahulu dengan perintah pwd enter. Nah, kita sudah masuk pada etc apc2 ya teman-teman, slice etc slice apc2. Tadi kita menggunakan absolute patch dimana diawali dengan slice. Nah, di sini kita akan coba masuk pada apc langsung. Di sini kita akan masuk root terlebih dahulu. Itu tadi absolute patch bisa ya, yang diawali dengan slice. Nah, kita akan masuk pada root.
cd splice enter. Oke, kita sudah masuk pada root. Kita akan masuk pada APC langsung tanpa melalui absolute patch dengan cd spasi APC 2 enter. Nah, di sini pasti tidak bisa karena pasti terhalang oleh etc. Jadi kita harus masuk terlebih dulu ke etc. Jadi di sini untuk masuk pada relative path dengan direktorinya, nah saya akan mencoba cd spasi etc. Kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk pada etc dengan menggunakan relative path. Setelah masuk etc, kita gunakan relative path untuk masuk pada APC 2. Kita akan coba cd APC 2. Enter. Oke, di sini pasti bisa. Kita cek pwd. Bentar. Nah, di sini pasti bisa masuk ke APC 2 karena sudah masuk pada direktori APC. Oke, teman-teman, jadi seperti itu untuk absolute patch. Untuk gunakan slash. Untuk terhalang sedangkan relative patch itu kita gunakan slash. Oke, cukup sampai sini untuk pembahasan materi kali ini. Kita akan bahas pada materi selanjutnya. Oke, kita sudah masuk pada materi keempat, yaitu special character. Kita akan bahas karakter-karakter spesial yang ada pada Linux seperti titik, lengkung, dan dolar. Oke, langsung saja kita buka Debian. Kita cari terminal. Oke, teman-teman, kita akan bahas dulu dari garis lengkung. Garis lengkung ini berada di keyboard sebelah nomor 1. Ini menandakan bahwa kita di home directory. Nah, kita cek pwd, enter. Nah, di sini kita berada di home directory kita. Oke, di sini kita akan masuk pada root, enter. Lalu masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini sudah masuk pada root, di mana rootnya ini di home directory saya. Seharusnya root tidak seperti ini. Root itu menggunakan lengkung. Nah, di sini kita masuk root terlebih dahulu. Kita coba cd spasi slash root, enter. Nah, root itu sepertinya harus garis lengkung dan pagar. Itu kita cek pwd, enter. Nah, di sini kita berada di slash root. Kita berada di directory root. Oke, di sini saya exit. Saya clear. Enter. Nah, selanjutnya kita bahas dolar yang di samping garis lengkung. Nah, ini menandakan berada di hak akses biasa, di mana hak akses ini tidak sepenuhnya. Dan bagaimana cara hak akses penuhnya itu harus masuk dengan perintah su. Kita enter, lalu masukkan passwordnya. Kita tekan enter. Jika seperti ini belum masuk pada root, ini baru masuk home directory saya. Nah, di sini saya akan melakukan cd spasi slash enter. Di sini ada tanda root, yaitu pagar, yang menandakan bahwa kita sudah berada di root. Kita pwd, enter. Kita sudah berada di hak akses tertinggi. Kita exit, lalu kita clear. Oke, kita lanjut pada karakter yang ketiga, yaitu titik. Titik ini digunakan untuk melihat file di home directory kita yang sekarang. Dan saya akan mengecek di directory saya yang sekarang dengan perintah ls
spasi titik enter. Nah, di sini ada beberapa file, diantaranya yaitu desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Oke, kita masuk pada root, kita ketik su, lalu enter. Lalu masukkan passwordnya, enter. Saya akan masuk pada root, cd, spasi slice, enter. Oke, di sini saya akan mengecek ada file apa saja di directory root. Kita ls spasi titik enter. Ya kamu kena efek apa? Kamu tuh kalau ngobrol sama orang baru tuh pasti kena efeknya. Nah, di sini ada banyak file diantaranya yaitu etc. Nah, saya akan mencoba masuk etc ya teman-teman. Kita cd spasi etc. Enter. Tadi nanyanya apa coba? Nah, saya sudah masuk pada etc. Di sini saya akan mengecek apa saja file yang ada di etc dengan perintah ls. Enter. Nah, di sini ada Apache ya. Teman-teman, kita clear. Lalu enter. Nah, kita akan masuk cd spasi Apache 2. Enter. Nah, di sini saya menggunakan relative patch. Nah, di sini sudah masuk Apache, kita pwd. Enter. Nah, di sini sudah masuk etc atau etc Apache. Nah, di sini saya akan mencoba masuk karakter path yaitu titik 2. Nah, titik 2 digunakan untuk apa sih? Nah, digunakan untuk ke parent folder kita. Nah, kita akan kembali ke file yang sebelumnya. Jadi, folder yang sebelumnya kita masuki saat ini. Nah, caranya kita masukkan perintah cd spasi titik 2. Enter. Di sini sudah masuk sebelumnya. Apache di mana file itu etc. Kita pwd. Enter. Nah, kita masuk etc. Saya akan masuk sebelum etc dengan cd spasi titik 2. Enter. Saya masuk pada root. Jadi seperti itu untuk karakter file yang ada di Linux kita. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Kita masuk materi kelima yaitu membuat file dengan touch. Kita akan membuat file .txt dengan perintah touch di dalam Linux kita. Oke, langsung saja kita masuk ke Linux kita. Oke, di sini saya sudah masuk ke Linux saya dan terminal dan file. Oke, di sini saya akan mengecek CLI saya berada di home directory mana dengan perintah pwd. Di sini saya berada di home directory saya. Oke, saya akan mengecek ada apa file di directory saya dengan perintah ls. Enter. Di sini saya belum membuat file apapun di dalam directory saya ini. Saya akan membuat file dengan perintah touch spasi ini .txt. Nah, di sini tidak ada apa-apa.
Oke, di sini saya akan ls untuk mengecek file apa saja di dalam direktori saya. Apakah sudah terbuat? Nah, di sini sudah terbuat ismi.txt. Kita akan cek juga pada file. Nah, di sini ada juga ya teman-teman ismi.txt. Nah, di sini sudah terbuat file saya. Oke, di sini saya juga akan mencontohkan untuk membuat file tanpa masuk di dalam direktorinya. Sebenarnya saya ingin membuat file dengan dokumen, tetapi susah masuk di dalam dokumen seperti cd documents. Saya tidak akan masuk di direktori dokumen pada CLI. Saya masuk di parent folder dahulu, yaitu cd spasi _2 enter. Oke, untuk membuat file txt pada dokumen tanpa masuk di direktorinya, kita ketik touch dokumen slice. Teman-teman ingin memasuki apa? Di sini saya ingin memasuki a.txt. Enter. Oke, di sini tidak ada apa-apa. Kita akan cek pada file. Oke, pada file sudah terbuat di dalam direktori documents. Nah, di sini sudah terbuat. Saya akan buat .txt dalam documents dengan perintah touch dokumen slice d.txt enter. Nah, di sini tidak ada apa-apa. Nah, kita cek. Nah, di sini ada b.txt. Nah, di sini saya akan menghapus file yang saya buat. Kita klik kanan, lalu move the trash, lalu kita buat yang a.txt juga. Kita klik kanan, lalu move to dress. Nah, di sini kita cek pada CLI dengan perintah ls spasi documents slash enter. Nah, dia tidak mengeluarkan apa-apa. Tandanya di sini tidak ada file di directory documents. Jadi pada CLI dan file itu sinkron. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu perintah ls advance. Nah, sebelumnya kita sudah belajar membuat file dengan touch pada direktori Linux. Nah, sekarang kita akan pengenalan dengan ls advance. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan perintah ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat file atau folder yang terdapat pada direktori. Misalnya, kita berada di direktori home directory. Nah, kita ingin melihat ada apa saja file di dalam direktori home. Bisa menggunakan ls atau menggunakan command ls. Nah, sedangkan ls advance ini merupakan ls yang lebih detail atau ls yang mengeluarkan informasi yang lebih detail dari direktori yang kita minta. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk ls advance. Kita akan coba lihat Linux kita. Kita akan mencoba mengecek terlebih dahulu CLI kita berada di direktori mana dengan perintah pwd
enter. Nah, kita berada di home directory atau home isme. Oke, kita akan mengecek apa file di dalam directory saya dengan perintah ls enter. Nah, di sini ada file yang saya buat dan ada juga file-file default yang ada pada Linux-nya. ls advance. Jadi ls advance ini ada yaitu ls spasi -a. Jadi ls -a ini digunakan untuk melihat file-file yang tersembunyi dalam directory kita yang sekarang. Jadi bisa juga disebut hidden. Nah, kita enter. Nah, di sini ada file-file yang tersembunyi atau file yang hidden yang diawali dengan titik. Nah, selanjutnya saya akan mencoba lagi pada ls spasi -l. ls -l digunakan untuk apa sih? Jadi ls -l digunakan untuk melihat lebih detail lagi file-file yang berada pada directory yang kita sekarang. Oke, kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa file-file secara default di sini ada file dan ada juga yang bukan file. Jadi file diawali dengan D, sedangkan yang bukan file txt yang diawali dengan -rw. Nah, di sini ada tanggal terakhir kita akses. Nah, di sini tadi saya membuka dokumen. Nah, di sini jadi tanggal dokumennya yaitu Januari tanggal 8 jam 23.02. Sedangkan yang lain default dari sananya, jadi sama. Oke, kita bisa menggabungkan keduanya jadi ls spasi -la. Nah, kita bisa menggunakan secara detail dari yang tersembunyi dan tidak tersembunyi secara detail. Oke, kita enter. Nah, di sini total 84. Ada file-file directory home saya. Ada banyak. Nah, di sini seperti yang saya bilang bahwa yang file ini diawali dengan kata D. Nah, di sini ada file default dan file tersembunyi. File tersembunyi atau hidden berawalan dengan titik. Oke, seperti itu untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Ini kita lanjut pembahasan ke-7 di mana kita akan membuat directory mkdir pada Linux. Sebelumnya kita sudah belajar membuat file dengan perintah touch. Membuat file txt dengan perintah touch. Kali ini kita akan membuat directory-nya yang bisa kita akses itu. Sedangkan file tidak bisa, jadi kita akan buat directory dengan perintah mkdir. Jadi jika kita membuat directory dengan perintah, itu pasti tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan perintah mkdir. Jadi kita langsung buka saja pada Linux kita. Oke teman-teman, di sini saya akan mencontohkan untuk cara membuat directory dengan perintah mkdir. Di sini saya berada di home directory. Saya yaitu home directory isme. Nah, di sini saya akan mencoba cek apakah berada di home directory kita. Lalu kita pwd, enter. Nah, saya berada di home directory saya. Nah, kita akan langsung mencoba untuk membuat directory. Kita akan mencoba mengecek file dengan ls, enter. Nah, di sini kita akan mencoba masuk pada file-file yang saya buat. Tadi ya teman-teman, kita cd spasi isme.txt.
Enter. Nah, di sini itu pasti tetap bisa karena ini bukan direktori. Nah, di sini saya akan coba membuat direktori dengan perintah mkd. Caranya yaitu kita masukkan perintah mkdir. Kita masukkan nama mkd-nya dengan direct now. Kita enter. Oke, di sini tidak keluar apa-apa. Nah, di sini saya akan ls lagi untuk mengecek file dan direktori yang ada pada home directory saya. Enter. Nah, di sini sudah terdapat direktori yang baru saja saya buat, yaitu direct now menggunakan perintah mkd. Nah, di sini sudah terdapat direktori yang baru saja saya buat, yaitu direct now. Oke, saya clear dahulu. Enter. Jadi seperti itu untuk cara membuat direktori menggunakan perintah pwd. Oke teman-teman, di sini untuk kasus jika teman-teman ingin membuat direktori, lalu di dalam direktori itu terdapat direktori lagi. Itu caranya kita masukkan perintah mkd atau mkdir. Kemudian spasi, lalu masukkan nama yang kita inginkan. Untuk contohnya, di sini saya menggunakan dir a. Mkdir spasi dir a. Kemudian enter. Kita buat direktori yang pertama terlebih dahulu, kemudian kita enter, lalu masukkan lagi perintah mkdir dir a / dir b. Mkdir dir a / dir b. Lalu enter. Kemudian di sini kita buat lagi dalam yaitu dir a / dir b / dir c. Ini kita enter. Nah, di sini saya akan mencoba mengetik ls. Nah, di sini terdapat dir a. Oke, saya akan masuk pada direktori yang pertama, dir a dengan cd dir a. Enter. Kemudian di sini saya akan ketik ls untuk melihat atau file apa di dalam direktori dir a. Nah, di sini ada dir b. Kemudian saya akan masuk ke direktori b. Kita cd dulu. Spasi dir b. Enter.
Lalu kita ls, enter. Nah, di sini saya sudah masuk pada direktori B. Di dalam direktori B, di sini terdapat direktori C. Nah, di sini saya akan coba masuk pada direktori C. Saya akan coba cd dir C, enter. Lalu saya akan ls, enter. Nah, di sini kita mengeluarkan atau output ya, karena di direktori C ini saya tidak memasukkan direktori apapun. Oke teman-teman, saya akan coba cek pada home directory saya. Nah, di sini saya akan coba ls, enter. Untuk lebih detailnya kita memasukkan ls min l, enter. Nah, di sini terdapat direktori yang baru saja. Nah, di sini ada direktori A. Nah, pada awalan direktori itu awalannya D, di mana D ini direktori. Sedangkan pada file ini txt. Diawali dengan min rw. Direktori yang saya buat cukup sampai sini. Pembahasan ke-7, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi ke-8 yaitu perintah cp. Apa sih perintah cp itu? Jadi perintah cp itu merupakan singkatan dari copy atau mengcopy. Jadi perintah cp ini digunakan untuk menduplikasi suatu file pada direktori yang ada pada Linux kita. Kita gunakan pada terminal. Jadi kita langsung saja mempraktekannya perintah cp. Oke teman-teman, di sini kita coba pada file dan pada terminal untuk mengcopy. Pada file ini kita masuk pada direktorinya atau milih filenya. Di sini kita documents, lalu blog, lalu kita klik kanan, lalu kita klik copy. Lalu kita masuk direktori yang akan kita paste. Di sini kita klik kanan, lalu klik paste. Nah, ini secara otomatis akan menyalin kopian kita setelah kita paste. Nah, jadi seperti itu untuk cara copy di file. Nah, di sini saya move aja. Oke. Nah, bagaimana cara pada terminal? Caranya kita disuruh memasukkan perintah cp. Kita akan pwd, lalu enter. Nah, kita akan berada di home directory saja. Nah, di sini saya akan mengcopy file yang ada pada documents. Jadi di sini saya akan memasukkan cp spasi documents. Slice halo1.txt. Lalu kita memasukkan destinasinya yaitu spasi slice home slice isme. Enter. Oke, di sini seketika dia langsung mempaste atau mengcopy filenya pada home directory saya. Nah, jadi untuk mengcopy teman-teman tinggal memasukkan cp untuk mengcopy. Kemudian kita masukkan sumbernya, lalu kita masukkan destinasinya. Kita langsung saja coba, kita klik cp search destination. Lalu enter. Di sini saya juga akan mengcopy halo2.txt. Kita coba cp
documents, slice hello 2.txt spasi slice home slice ismi. Lalu enter. Nah, di sini juga akan mensinkronnya. Langsung terbuat di sini. Di sini saya akan mencoba membuat touch dalam documents. Jadi saat kita mencopy, kita gunakan absolute space. Di sini saya akan membuat file dalam directory documents. Kita touch. Documents. Slice hello 3.txt enter. Setelah itu saya akan ls dokumen. Di sini saya memiliki 3 dokumen. Nah, di sini saya akan mencoba mengcopy yang ketiga. Kita coba cp documents slice hello 3.txt spasi slice home slice ismi. Nah, oke, di sini jika teman-teman ingin membersihkan bisa gunakan titik karena kita berada di directory, jadi tidak perlu home ismi. Tinggal titik saja. Di sini saya akan cek pada file. Nah, di sini juga file mensinkronnya juga. Jadi kasusnya jika ingin mengcopy 3 file secara langsung, bagaimana caranya? Jadi teman-teman tinggal memasukkan perintah cp, kemudian teman-teman memasukkan nama-nama filenya. Misalnya itu cp halo1.txt spasi halo2.txt halo3.txt. Kemudian memasukkan destinasinya. Saya ingin di desktop. Kita spasi lalu ketik desktop. Slice. Lalu enter. Oke, di sini saya akan ls pada desktop. Kita ls desktop. Nah, di sini kita akan mengcopy pada desktop. Bagaimana jika kita mengcopynya? Misalkan nih, dari halo 1 sampai 100, apa kita harus menulisnya halo 1, 2, dan seterusnya? Itu tidak usah. Jadi teman-teman tinggal memasukkan perintah cp. Kemudian masukkan bintang. Lalu .txt. Lalu kita memasukkan destinasinya yaitu saya ingin memasukkan di public. Lalu enter. Nah, di sini juga dia mengcopy, teman-teman sudah berhasil mengcopynya.
Nah, sebelumnya di direktori publik ini belum ada file. Nah, di sini saya mengcopy belakangnya txt. Ini kita tinggal memasukkan bintang sebelum txt. Jika teman-teman ingin mengcopy banyaknya txt atau file, bisa gunakan bintang. Oke, teman-teman, jika ingin menanyakan cara mengcopy direktori, caranya yaitu kita masukkan perintah cp lalu tambahkan -r. Nah, di sini saya akan mencoba cara mengcopy file yang ada di dalam direktori A. Kita ls dir A. Nah, di sini di dalam dir A ada direktori B. Nah, di sini saya akan coba mengcopy direktori A dan B. Nah, di sini saya akan coba di direktori B dengan perintah cp lalu -r untuk mengcopy direktori lalu masukkan dir A / dir B. Lalu masukkan dinasti-dinasinya, yaitu slice home. Saya ingin masukkan di direktori saya saja. Kita slice. Slice is me. Oke, kita enter. Nah, di sini saya akan mengecek home directory ls. Enter. Oke, di sini ada dir A dan dir B. Nah, di sini ada dir B yang tadi kita copy direktorinya. Ya teman-teman, jadi untuk perintah cp seperti itu. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut pada perintah mv. Di sini pembahasan perintah mv. Jadi mv ini bisa digunakan untuk merename directory atau file. Atau rename ini untuk mengganti nama directory maupun file dalam Linux kita. Jadi kita gunakan perintah mv. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misalkan memindahkan file dari direktori 1 ke direktori 2 itu bisa gunakan perintah mv. Oke, kita langsung saja mempraktekannya. Oke, teman-teman, di sini saya berada di home directory saya. Saya akan cek dahulu file apa yang ada di dalam direktori saya. Kita ls, enter. Nah, di sini ada file halo1.txt, halo2.txt, dan ismi.txt. Nah, di sini saya akan mengubah halo.txt, namanya akan saya ubah atau merename-nya. Nah, di sini kita masukkan perintah mv, kemudian kita masukkan nama file yang ingin kita ubah, yaitu halo1.txt. Lalu kita masukkan nama file yang baru yang ingin kita masukkan ke dalam file yang ingin kita ubah namanya, yaitu dengan menggunakan replace. Jadi di sini teman-teman tinggal masukkan perintah mv, lalu teman-teman masukkan file name yang akan diubah. Kemudian kita masukkan file name baru yang akan kita masukkan, yaitu saya ingin memasukkan replace .txt. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita akan cek dengan perintah ls. Nah, di sini namanya sudah terubah menjadi replace.txt. Nah, mv juga bisa gunakan
untuk memindahkan file dari direktori satu ke direktori yang lainnya. Di sini kita clear dulu. Nah, di sini saya akan coba memindahkan file dengan perintah mv. Nah, di sini saya akan masuk pada direktori documents. Kita akan coba cd documents, enter, lalu kita akan coba ls. Nah, di sini terdapat halo1.xt, halo2.xt, dan halo3.xt. Nah, di sini saya akan coba membuat file halo5.xt. Kita akan coba touch halo5.txt, enter, lalu kita ls. Oke, di sini saya akan masuk ke parent directory-nya, yaitu cd spasi .2, lalu enter. Oke, di sini saya sudah masuk pada parent directory saya. Nah, di sini saya akan coba pwd. Nah, saya sudah masuk di home directory saya. Nah, untuk memindahkan file dengan perintah mv, kemudian teman-teman masukkan documents, lalu sumbernya, kemudian kita masukkan file name-nya. Kita akan coba mv documents, lalu kita masukkan name-nya yaitu slice halo5.txt. Kemudian kita masukkan tempat untuk memindahkan file halo5 ini, yaitu ingin memasukkan rename ke parent directory, lalu parent directory saya yang sekarang yaitu titik. Kemudian enter. Nah, di sini dia akan mensinkronnya, yaitu halo5.txt. Di file ini dia akan mensinkronnya. Oke, cukup sampai sini untuk perintah mv. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu perintah rm. Perintah rm itu apa sih? Jadi, perintah rm ini digunakan untuk menghapus file dan juga bisa untuk menghapus direktori. Namun, pada direktori ini beda, perintahnya ditambahi dengan dir. Jadi, rm dir atau remove dir. Oke, kita langsung saja mempraktekannya untuk perintah rm. Nah, di sini saya akan mencoba untuk meremove file yang ada pada Linux saya di home directory saya. Di sini saya akan coba ls. Nah, di sini ada beberapa file-file saya, yaitu halo2, halo3, halo5. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus file replace.txt terlebih dahulu, yaitu dengan perintah rm replace.txt lalu ls. Nah, di sini replace.txt sudah hilang. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus file txt ini secara bersamaan? Caranya yaitu teman-teman bisa gunakan perintah rm halo bintang.txt. Kita coba rm kasih halo bintang.txt. Jika seperti ini, maka semua file yang berawalan halo dia akan hilang. Kita enter, lalu kita coba ls.
Nah, di sini file yang berawalan halo, dia akan hilang. Di sini saya juga akan mempraktekkan untuk cara meremove atau menghapus directory. Di sini saya akan menghapus directory atau direct now dengan perintah rmdir untuk directory. Jika teman-teman ingin menghapus file, tetapi teman-teman menggunakan perintah mrdir, itu pasti tidak bisa, karena mrdir digunakan hanya untuk menghapus directory. Nah, sebaliknya, jika teman-teman ingin menghapus directory, namun teman-teman hanya menggunakan rm, itu pasti tidak bisa. Oke, di sini saya akan mencoba menghapus directory atau direct now dengan mrdir spasi direct now. Enter, lalu kita ls. Nah, di sini dia pasti sudah terhapus karena kita sudah gunakan perintah mrdir ini. Nah, di sini saya clear. Oke, di sini kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus directory A, apakah bisa? Nah, di sini kita rmdir dir A. Kita rmdir dir A. Nah, di sini pasti tidak bisa, karena di dalam dir A ini terdapat directory, atau dir A itu direktorinya masih kosong. Tidak ada isi di dalam dir A. Jadi kita harus isi terlebih dahulu di dalam directory A. Kita coba ls dir A. Nah, di dalam dir A terdapat dir B. Nah, di dalam dir B ini terdapat dir C. Mari kita coba cek ls dir B. Enter. Nah, di dalam dir B ini terdapat dir C. Jadi kita harus hapus secara bertahap. Nah, untuk caranya teman-teman memasukkan perintah rmdir. Nah, untuk caranya teman-teman memasukkan perintah rmdir. Nah, untuk caranya teman-teman masukkan perintah rmdir spasi dir A slice dir B slice dir C. Lalu kita enter. Nah, kita akan coba cek di sini. Nah, di dalam dir B sudah tidak ada file apapun. Nah, di sini saya akan hapus lagi untuk dir B. Kita rmdir dir A slice dir B. Enter. Nah, di sini dir B-nya sudah hilang. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus dir A. Kita coba
rmtir A. Enter. Lalu kita ls. Oke, di sini tir A sudah terhapus karena sudah kita hapus. Oke, cukup sampai sini untuk pembahasan bab 9. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya.